Halo Sobat Tani, jumpa lagi dengan kami Mandias Channel yang membahas tentang perkebunan dan pertanian. Pada video kali ini kita akan update perkembangan tanaman kita, melon Wakatobi ya. Ini cantik sekali netnya. Dan juga nanti akan kita bahas salah satu jenis penyakit atau hama yang menyerang tanaman kita yang ada di dalam greenhouse ini. Seperti apa dan apa yang menjadi kendala ketika kita bertanam di dalam greenhouse ini. Ikuti terus video kami sampai selesai, jangan skip ya. Oke, kita lanjut. Nah, jadi Sobat Tani, ini dia melon kita jenis Wakatobi ya. Ini kita coba buahkan dua, walaupun kecil tapi terlihat cantik buahnya ya. Netnya sangat bagus sekali di usia 60 HST ini. Netnya sudah terbentuk dengan sangat bagus. Mudah-mudahan nantinya rasa yang dihasilkan untuk melon ini bisa mencapai target atau paling atau bisa lebih bagus lagi dari yang ditargetkan ya. Seperti apa yang saya sampaikan tadi di depan, kita juga akan membahas tentang kendala yang saat ini kita hadapi dalam budidaya melon Wakatobi ini. Ada beberapa tanaman kita buahkan dua, dan ya sangat bagus sekali ya. Memang ada perbedaan sedikit di netnya yang kita buahkan satu dan kemarin karena banyak juga yang menanyakan informasi bagaimana perkembangannya Wakatobi. Nah, nanti biar dikira kita nggak panen ya, takut dikira kita nggak panen, makanya ini saya update ya perkembangan Wakatobinya. Dan ya seperti inilah dia penampakannya. Jadi Sobat Tani, seperti apa yang telah saya sampaikan tadi di muka, di sini kita akan bahas mengenai serangan hama pada tanaman melon kita ini. Kalau kita perhatikan di sini secara umum, artinya keseluruhan tanaman lihat sehat, daun masih hijau dan masih segar. Tapi di sini ada satu tanaman seperti ini ya, daunnya terlihat menguning seperti gimana ya, hidup segar, tak mau. Dan kalau kita perhatikan lebih jelas lagi dan lebih dekat, nah di sini kita lihat lebih dekat, seperti ada jaring yang dibentuk oleh hewan. Nah, apa itu? Nah, bawah daun ini kalau kita lebih perhatikan lebih seksama, di situ ada binatang yang sangat kecil. Itu yang ternyata membuat tanaman ini seperti ini. Dan tadi sudah ketika saya menyadari saat tanaman saya terkena serangan seperti ini, saya coba konsultasikan di grup petani melon yang saya ikuti. Ternyata sebagian kawan-kawan yang sudah mengalaminya mengatakan bahwa ini adalah tungau merah. Jadi harus segera kita atas. Nah, seperti serangan ini dahsyat, membuat tanaman ini seperti ini, penampakannya jauh berbeda dengan yang lain gitu ya.
Kemudian setelah kita mengetahui ini, jadi apa yang harus kita lakukan, tindak apa yang harus kita ambil. Untuk mengatasi tungau ini kita bisa menerapkan penyemprot menggunakan insektisida jenis akarisida ya. Jadi untuk mengatasi serangan tungau ini kita bisa menggunakan insektisida jenis akarisida. Kalau di sini saya menggunakan Samit ya, ini untuk pengendaliannya, karena kalau tidak segera dikendalikan penyebarannya sangat cepat. Nah, jadi ini tanaman yang di sebelahnya itu, kemudian yang di sebelah sininya ini, kalau kita lebih dekat lagi, kita lebih seksama lagi melihatnya, penyebaran tungaunya itu di bawah daun sudah sangat bisa dibilang cukup parah sampai ke tanaman-tanaman di sebelahnya ya. Dan ini sangat mengkhawatirkan, bisa menyebabkan kerusakan yang lebih parah lagi, bahkan bisa sampai kegagalan panen. Jadi saran saya untuk teman-teman lebih rajin lagi kontrol tanamannya seperti apa perkembangannya, jangan sampai seperti yang saya alami ini ya. Karena selama ini beberapa minggu terakhir ini saya sekali keliling di tanaman melon ini, saya lebih banyak ke tanaman cabai saya. Jadi saya lupa alhamdulillah lalai sehingga tanamannya terkena tungau, dan saya baru menyadarinya ketika ada lumayan banyak yang kena. Karena kalau kita hanya mengandalkan mereka yang kerja, kadang-kadang mereka itu dan kurang memperhatikan apa yang terjadi atau perubahan yang terjadi pada tanaman. Kadang mereka ya bekerja apa yang diperintahkan ya sudah. Jadi kembali lagi ke kita ya, bagaimana kita melakukan kontrol terhadap tanaman kita, karena penuhnya atas keberhasilan budidaya ini adalah bagaimana kita merawat tanaman ini, memperhatikannya sehingga bisa menghasilkan seperti apa yang kita harapkan. Jadi itu tadi Sobat Tani, informasi yang bisa saya sampaikan tentang perkembangan melon Wakatobi seperti yang Sobat Tani tanyakan dan ingin tahu perkembangannya seperti apa. Itu tadi dia videonya. Kemudian tentang sedikit saya bahas tadi tentang hama yang menyerang tanaman melon pada greenhouse ini ya, sudah saya sampaikan, dan semoga bermanfaat untuk Sobat Tani semua apa yang telah saya sampaikan tadi, sehingga ketika ada tanaman melon Sobat Tani yang mengalami gejala seperti yang saya alami saat ini bisa diatasi sesegera mungkin, sehingga tidak mengakibatkan kerugian yang lebih besar lagi. Nah, jadi untuk Sobat Tani, jangan lupa yang belum subscribe dulu, sehingga bisa membantu berkembangnya channel ini dan menyampaikan informasi-informasi yang lebih bermanfaat lagi untuk Sobat Tani semua. Terima kasih.